Wow, Gowo. Hanung Bramantyo, salah satu sutradara Indonesia yang berani menyuarakan tentang film-film kontroversial kayak sebelumnya ada Tuhan izinkan aku berdosa, itu kan itu menurut gua salah satu film Hanung yang paling berani juga untuk diangkat ke dalam film. Dan kemudian ini Gowo menceritakan sebuah tradisi di Jawa zaman lampau gitu, dimana seorang pria yang akan menikah dan dia bakal dibekali dengan ilmu-ilmu seksualitas dan juga berumah tangga ketika dia ingin menikah. Pelajaran itu ia dapatkan dari seorang nyai ataupun Gowo yang bakal mengajari dia, dan dia dititipkan selama beberapa hari atau beberapa minggu di sana untuk mempelajari itu semua. Namun hal buruk pun terjadi. Pria ini yang bernama Kamanjaya, ternyata dia jatuh cinta dengan salah satu orang yang ada di pergowoan itu, yang nantinya wanita ini akan meneruskan Gowo. Setelah mereka jatuh cinta, akhirnya ya si Kamanjaya ini nih pergi gitu karena urusan pergowoan dia udah selesai. Kemudian mereka akhirnya masih bisa berkomunikasi dengan surat menyurat, tapi akhirnya di satu masa Kamanjaya tidak mengirim pesan lagi, mengirim surat lagi karena ternyata ada suatu hal. Apa itu? Nah, tonton aja kelanjutan ceritanya di Gowo ini. Ini gua nontonnya yang versi uncut ya, yang 21 plus. Jadi kalau kalian merasa cukup umur, jadi gua sarannya lebih baik nonton versi uncut aja, karena ya siapa sih yang bakal merasa puas dengan versi cutnya gitu kan. Tapi kalau kalian di bawah umur, mending jangan versi uncut deh. Di awal film pun diberi peringatan kalau film ini bakal memberikan sebuah sensasi yang mungkin mengerikan, entah dari kengerian di dalam film ini, karena di film ini kan berubah genre gitu kan, dari drama, romance, kemudian beralih menjadi thriller gitulah. Versi uncut dan versi cutnya itu beda 7 menit. Emang nggak terlalu banyak yang ditambahin ke dalam uncut ini, cuman ya beberapa adegan mungkin bakal terasa dewasa banget dibandingkan versi cutnya. Jadi ya bijaklah memilih tontonan dan sensor mandiri aja ya. Gowo bukan hanya sekedar menawarkan sebuah film tentang seksualitas semata, tapi juga mengandung sejarah di dalamnya, sejarah yang sangat kental. Bukan sejarah Gowo doang, tapi ada PKI juga tentang Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, yang mana Gerwani ini nantinya bakal ditulis ulang sejarahnya. Gua nggak tahu ini bakal menjadi suatu berita yang buruk atau enggak, tapi sejarah ditulis ulang. Here we go. Dan juga ada sebuah pemberdayaan wanita, di mana wanita di sini nih dia nggak pengen ditakdirkan menjadi penerus Gowo, tapi dia tuh punya cita-cita sendiri loh. Gua pengen bangun sekolah, pengen menghasilkan sesuatu dari tangan dia sendiri, entah dari menjahit, batik atau segala macem. Jadi banyak banget isu-isu yang pengen Hanung Bramantyo sampaikan, terutama juga dari ada isu politik juga di sini ya. Dan menjadi sebuah film yang banyak bereksperimen, gua rasa Hanung Bramantyo di sini, karena mengandung banyak sekali unsur-unsur yang pengen dia sampaikan ke dalam film Gowo ini. Dan ini di luar ekspektasi gua kira bakal fokus aja ke Gowo itu, tapi ternyata masih banyak banget cerita yang pengen dia sampaikan, menjadikan film ini lebih kompleks daripada yang gua bayangkan sih. Dan juga lama-kelamaan film Gowo ini rahasia dari setiap karakternya terbongkar, dan disitulah titik menarik dari film Gowo ini, yang mana awal-awal film kan ada drama romance percintaan antara pemuda dan pemudi di sini, yang gua rasa mulai cukup membosankan buat ditonton setelah perjalanan pertengahannya. Tapi setelah mereka beranjak dewasa, udah punya anak, udah menikah gitu, nah disitulah baru muncul kompleksitas cerita yang lebih menegangkan, seru buat diikutin, karena ada drama-drama dan juga rahasia yang mereka simpan dari setiap karakternya gitu. Dan balas dendam yang nantinya Gowo ini bakal beralih menjadi sebuah film thriller. Bayangin, dari drama, romance, kemudian berubah jadi thriller. Itu biasanya agak terlalu memaksakan gitu kan, tapi di film ini berasa kayak smooth aja penceritaannya. Kita jadi paham kenapa karakter itu melakukan sesuatu hal yang mengerikan seperti itu. Karakternya juga gue rasa itu orang gila sih, psikopat. Tapi hal itu terjadi karena sebuah ilmu ataupun sesuatu mitos yang dilontarkan melalui mantra mandragunanya itu tadi. Jadi di film ini juga kalian bakal ngerasain sebuah ada horor-horornya juga ya, yang gua kira ya. Dan kalau kalian udah pernah nonton Pengepungan di Bukit Duri, di situ kan Jeffrey kan kelihatan kayak wah anjing nih orang berdosa banget itu kan. Tapi di film ini ada seorang karakter juga yang lebih anjing daripada di film Pengepungan di Bukit Duri si Jeffrey itu. Dan di sini Ali Fikri bermain dengan sangat mumpuni, sangat bagus aktingnya, bisa menawarkan sebuah kengerian dari wajah-wajahnya, dari ekspresinya menyeramkan itu. Dia juga pernah main di film Waktu Maghrib, di situ juga dia emang serem sih, dan kualitas aktingnya emang
jempolan banget itu anak. Tapi ada salah satu adegan yang mengganjal buat gua karena di situ kayak tiba-tiba aja ada salah satu karakter di film ini yang namanya Sri, nggak tahu tiba-tiba kan dia awalnya dari rumah gitu kan. Kok tiba-tiba bisa lari ke hutan terus juga melakukan hal itu yang padahal antah berantah itu nggak tahu di mana tiba-tiba muncul Sri gitu. Terus juga tiba-tiba nggak lama dari itu muncul rame-rame orang warga sekitar yang mengepung tempat itu. PKI, aduh itu kayak semacam plot hole yang membingungkan sih. Di samping itu film ini bisa gua bilang suatu film yang sempurna, production desainnya bagus, kelihatan dari bangunan-bangunannya, warna-warnanya, terus juga dari kostum-kostum yang dipakai, pakaiannya, kendaraannya juga, kemudian aktingnya di sini gila sih, jempolan semua dari siapa Devano Danendra, kemudian Ali Fikri, kemudian Reza Rahadian itu nggak usah dibahas lagi, itu emang udah jempolan banget gitu kan. Tapi di sini gua highlight banget Ali Fikri bermain sangat impresif di film ini. Kemudian juga ya main sebagai Ratri kecil. Itu wah aktingnya juga bagus loh. Bagus semua pokoknya akting di sini. Kalau kalian ada yang bilang film ini enggak mendidik, di film ini di Gowo ini banyak berceritakan tentang sejarah loh. Walaupun emang enggak semuanya diceritakan secara gamblang, secara apa namanya itu detail gitu kan, tapi diangkat kemudian dikasih penjelasan juga, terutama penjelasan dari Gowo itu secara detail juga gitu kan. Kita jadi tahu gitu Gowo ini ternyata dari Cina yang dibawa dari Laksamana Cheng Ho. Gowo itu berasal dari nama si cewek dari Cina itu, Gowo Niang. Yang jelas latar belakang Gowo pun diceritakan secara detail di film ini, yaitu sangat bagus sekali karena secara garis besar kan ini ceritanya tentang Gowo gitu kan. Jadi emang latar belakang dari Gowo sendiri kita harus tahu gitu. Pokoknya nih film tentang sejarah Indonesia sih, banyak banget tentang sejarah Indonesia, isu politik pun, PKI, Gerwani. Jadi kalau kalian pikir film ini tentang seksualitas semata, gua rasa itu terlalu berlebihan karena di film ini enggak cuman memberikan suguhan itu, bahkan menurut gua ini seksualitasnya sekedar biasa-biasa aja gitu. Karena Hanung sendiri juga udah tau lah batasan-batasannya gitu kan. Enggak seliar film-film barat. Tapi sini Hanung memberikan sebuah kesan seksi, kesan sensualnya itu dari shot-shotnya. Gowo bisa gua bilang sebagai salah satu film Hanung Bramantyo terbaik menurut gua, salah satu film dari Hanung yang gua sukain banget. Jadi Gowo ini bisa gua bilang salah satu film yang memuaskan untuk awal Juni ini. Hampir segala elemen-elemen di dalam film ini sempurna kecuali plot hole dari Sri itu tadi, kenapa cepet banget bisa tiba-tiba di situ aja gitu loh. Dari acting sempurna, production design sempurna, scoringnya bagus banget, gamelan-gamelan tradisional gitu. Kemudian kostumnya, story-nya juga menurut gua smooth banget dari awal drama romance, kemudian muncul sebuah kompleksitas cerita yang lebih rumit dan juga balas dendam yang berubah ke ending menjadi horror thriller. Itu berasa smooth banget, enak diikutin walaupun emang di pertengahan film agak sedikit membosankan. Dan sinematografinya terutama untuk melihat sungai yang apa namanya itu bertingkat-tingkat gitu, wah gila itu cakep banget semua. Jadi silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.